Saya Bibi Citrandini dengan MPN 2315310320. Saya Arif Nuridayat dengan MPN 2315310120. Saya Ramani dengan nomor MPN 2021 Saya Hayuri Maulana dengan nomor MPN 23143102. Nama saya Salsabila Putri, NPM 2315 310 254. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khalilul Kholik, SE, SHMH, yang telah memberikan tugas makalah ini tentang penilaian kinerja ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu evaluasi atas kinerja seseorang karyawan dengan membandingkan prestasi kerja aktual dengan yang diinginkan. Berdasarkan evaluasi ini, manajer mengidentifikasi kontribusi para karyawan pada organisasi. Hal ini berdampak pada suatu keputusan personalia yang berpengaruh terhadap status karyawan yang terkait dengan kemungkinan peringatan, pencatatan, promosi, demosi, pemindahan, peningkatan atau penurunan gaji maupun program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, mengevaluasi kinerja. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana karyawan mencapai tujuan standar kinerja yang diterapkan. Yang kedua, identifikasi pengembangan. Penilaian kerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan dengan mengetahui area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Organisasi dapat menyusun. 3. Pengambilan keputusan personalia. Penilaian kinerja memberikan informasi yang penting untuk mengambil keputusan personalia seperti promosi, kenaikan, dan pengembangan karir. Yang keempat, pengembangan tim. Penilaian kinerja membantu dalam pengidentifikasian kebutuhan pengembangan tim secara keseluruhan. Dengan mengevaluasi kinerja individu dalam tim, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana tim perlu meningkatkan kolaborasi, komunikasi, atau kerjasama. Baik, saya akan menjelaskan manfaat penilaian kinerja. Terdiri ada 4. Yang pertama ada umpan balik dan pengakuan. Penilaian kinerja memiliki umpan balik terhadap karyawan tentang kinerja, yaitu untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta melakukan perbaikan yang diperlukan, dan pengakuan atas kinerja yang baik juga dapat memberikan motivasi tambahan. Yang kedua ada pengembangan karir. Penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi peluang pengembangan karir bagi karyawan. Dengan mengetahui area di mana karyawan telah mencapai kinerja yang baik, organisasi dapat memberikan kesempatan untuk tanggung jawab yang lebih besar atau promosi yang sesuai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan strategi mereka dengan mengidentifikasi kinerja yang baik dan area yang diperlukan. Organisasi dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Dengan memberikan umpan balik yang tepat dan melibatkan karyawan dalam perencanaan pengembangan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan produktivitas yang lebih tinggi. Syarat-syarat penilaian kinerja. Yang pertama ada ciri-ciri karyawan. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Yang kedua ada perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku, dan berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. Yang keempat, pencapaian tujuan. Hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. Yang kelima, peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu dan masa sekarang dibandingkan dengan standarnya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran menampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang jujur di antara manajer, pekerja, dan rekan kerja. Kejujuran termasuk dalam mengekspresikan pendapat, menyampaikan fakta, memberikan pertimbangan dan perasaan. Proses penilaian dengan cara mengajak mereka untuk secara jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa saja yang mereka suka dan tidak suka tentang yang mereka lakukan. Yang kedua, tanggung jawab. Dengan memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak kerjakan untuk mencapai tujuan mereka. Pekerja belajar tentang apa yang mereka perlu perbaiki. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang untuk bekerja bersama-sama dengan orang yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga tercapai. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, degree feedback. Penilaian kinerja melibatkan 5 komponen.
Yang pertama, self appraisal. Kedua, manager review. Ketiga, peer review. Keempat, subordinates appraising manager. Kelima, customer atau client review. Yang kedua, traditional assessment. Atasan menilai secara langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Atasan bertemu dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas, tanggung jawab yang dijalankan, dan target pekerjaan yang dicapai. Kekurangan dari penilaian ini sangat subjektif karena hanya berdasarkan pengamatan satu pihak, yaitu atasan. Yang ketiga, manajemen by objective atau MBO. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, planning. Atasan dan karyawan bersama-sama mengidentifikasikan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai beserta timeline. Tujuan yang ditetapkan dengan metode SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Yang kedua, monitoring. Kedua pihak dapat mengecek progres dan menilai sasaran kerja, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Yang ketiga, reviewing. Atasan dan karyawan mendiskusikan hasil akhir yang dicapai, kemudian karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja keseluruhan dalam suatu periode. Metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi atasan dan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Yang keempat, behaviorally anchored rating scale atau BAR. Salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja karyawan menggunakan rating atau skala, yang masing-masing skala tersebut dideskripsikan menurut perilaku kerja seorang karyawan secara spesifik. Atasan perusahaan menggunakan skala vertikal dengan peringkat mulai dari 5 sampai 9. Peringkat tersebut akan mewakili berbagai tingkat kinerja, mulai dari tingkat kinerja yang buruk hingga tingkat kinerja yang baik. Kelebihan dari penilaian ini adalah memberikan standar penilaian kinerja yang jelas, serta memberikan analisis kinerja yang akurat dan konsisten. Yang kelima, Key Performance Indicators atau KPI. Metode KPI adalah sebuah tolak ukur keberhasilan yang digunakan untuk melacak dan menganalisis faktor yang dianggap penting untuk keberhasilan organisasinya, atau salah satu jenis pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan atau organisasi atau individu mencapai sasaran dan tujuan strategis yang ditetapkannya. Studi kasus. Dalam analisis pada perusahaan PT Indofood, proses penilaian kinerja menggunakan metode KPI atau Key Performance Indicators. Penerapan KPI seperti ketika salah satu karyawan pada bagian manajemen sumber daya manusia diberikan tugas untuk mencari 2 orang dalam syarat-syarat tertentu dalam 5 hari, maka karyawan yang diberikan target atau tugas tersebut harus mampu menyelesaikannya sesuai dengan permintaan atasannya. Jika dia tidak mampu menyelesaikannya, maka nilai karyawan akan dihitung atau diakumulasi sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan oleh PT Indofood. Dari akumulasi penilaian tersebut, maka dihitung persentase nilai yang dapat dihasilkan oleh karyawan. PT Indofood memiliki kendala dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu resensi efek, di mana penilaian hanya memfokuskan penilaiannya pada perilaku kerja karyawan yang akhir saja dan mengabaikan perilaku kerja karyawan yang lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Penilaian kinerja merupakan kegiatan evaluasi sebagai usaha dalam menentukan berhasil tidaknya pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Tujuan penilaian kinerja yaitu tujuan umum atau penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan tujuan khusus atau penilaian kinerja juga memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan yang dapat membantu dalam memecahkan masalah organisasi atau perusahaan. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan, karena kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Demikian pembahasan dari kelompok 1 mengenai Penilaian kinerja ini. Terima kasih.